Alhamdulillah para kiai, para ikhwan wal akhwat, saya saat ini berada di kota Palembang dalam rangka menjenguk cucu Masya saya yang pertama yang lahir pada 9 Oktober di kurang 2 minggu yang lalu. Alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dijadikan anak yang soleh solehah, berbakti Amin. pada orang tuanya, berguna bagi agamanya, bagi masyarakat bangsa dan negara, senantiasa diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, saya ingin mengabadikan momen ini dalam uh, Managib Online Internasional. Alhamdulillah. Illadzi fadlana ala katsir min ibadil mu'minin. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sekarang ini sudah memasuki bulan Jumadil Ula. Saya ingin menyampaikan kutipan dari kitab pengesah Abah huruf lam. Wa aman lamu fi hazza syahri al-lubu. Adapun huruf lam pada bulan ini, bulan Jumadil Ula, itu ialah al-lubu. Bunda Haya nanya, apa itu al-lubu? Lub, lub, lubun. Lub itu artinya inti atau esensi atau saripati bisa juga. Kalau di syariat, kalau diibaratkan syariat itu kulitnya, torikoh itu isi, hakikat itu saripati atau disebut lub. Lub. Ulama mengatakan tidak akan sampai kepada lub itu kalau tidak mengupas kulit. Nah, untuk memahami lub itu, kita ibaratkan buah kelapa. Lub itu ialah santannya. Tidak akan menemukan santan kalau tidak mengupas kulit dan batoknya kelapa. Saya sore tadi habis kulineran, terus makan apa namanya itu sayur buncis, tapi diolah sedemikian rupa yang khas masakan Palembang. Saya tanya sama istri saya, ternyata pakai santan, Ya. pakai santan kelapa. Jadi lub itu santan kelapa. Dari buah kelapa, kupas kulit, kupas batoknya, daisi, diperas, santan. Tidak akan kita merasakan santannya kalau kita tidak mengupas kulit, mengupas batok, dan mengolah isi. Demikian pula dalam memahami ilmu agama. Di dalam kitab Pengesabah itu disampaikan, dijelaskan, dan di dalam kitab-kitab yang lain, ulama menjelaskan, ada pembagian ilmu itu ilmu syariat. Ilmu syariat ada ilmu torikoh dan ada ilmu hakikat atau tasawuf. Ya, ya. Dalam agama nih perhatikan dalam agama. Hakikat itu esensi. Tidak akan sampai kepada hakikat kalau tidak bersyariat dan bertorikoh. Esensi ya, secara hakikat, secara maknawi, secara filosofi. Gitu. Terserah mau namanya apa, mau syariat, mau torikot, mau hakikat, terserah. Tapi tidak akan sampai kepada esensi itu kalau tidak kita bersyariat dan bertorikoh. Syariat itu disebutkan oleh pengesah dalam kitabnya hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, sekali lagi garis bawahi ahli fikih itu mendefinisikan syariat itu hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Di mana di dalam Al-Quran, di mana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Sedangkan torikoh itu melaksanakan hukum-hukum itu tadi, ya, ilmu tersebut dalam amal ibadah itu.
Jadi torikoh itu sebenarnya amaliyah, gitu ya. Amaliyah yang mengamalkan ilmu syariat tersebut, gitu. Sebagaimana tuntunan Allah Azza wa Jalla. Jadi ilmu amaliyah, amal ilmiah, amal ilmiah, ilmu amaliyah. Sedangkan hakikat itu buahnya dari syariat dan torikoh. Jadi buah dari ilmu syariat, penguasaan ilmu syariat dan pengamalan daripada ilmu tersebut, buahnya adalah hakikat. Tuh. Ya. Yakni apa itu hakikat? Menyaksikan Allah dengan cahayanya. Jadi hakikat di balik segala sesuatu itu Allah. Ya, hakikat banyak, hakikat lapar, hakikat kenyang, ya, hakikat ibadah. Di balik semua hakikat-hakikat itu Allah. Ya, ini menyaksikan Allah dengan cahayanya yang Allah anugerahkan ke dalam hati sanubari seseorang. Nah, ya. Tidak akan sampai kepada hakikat kalau tidak sampai kepada lub. Karena hakikat itu dianugerahkan oleh Allah kepada hati seseorang, hati sanubari, hati inti, hati yang terdalam, ya, hati nurani. Nah itu, hati sanubari itulah yang dinamakan lubun atau lub, intisari. Demikian ketika Jibril datang mengajarkan agama kepada para sahabat, yang terkenal hadisnya itu, hadis Jibril tentang iman, Islam, ihsan. Ketika selesai bertanya kepada Rasulullah SAW, orang tersebut kemudian pergi, lalu Rasul bersabda kepada Sayyidina Umar, Ya Umar, atadri minas sa'il. Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang itu tadi? Sayyidina Umar menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Lalu Nabi bersabda, fa'innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Beliau itu bersabda, dia adalah Jibril yang mengajarkan, yang datang kepada kalian, mengajarkan kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril? Satu, tentang iman. Dua, tentang Islam. Tiga, tentang ihsan. Ihsan inilah yang dinamakan hakikat. Anta budallaha ka'annaka tarahu, fa'ilam takun tarahu, fa'innahu yarok. Ya, engkau beribadah, menyembah kepada Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu, maka camkan bahwa engkau dilihat oleh Allah. Dan inilah muraqabah. Ya, tidak akan ada zikir, ya, tidak akan sampai zikir itu ilam rokobah. Tuh, dalam kitab pengesahabah yang lain, ya, disebutkan tidak akan sampai zikir itu, ya, la, ya, tidak akan sampai zikir itu kecuali dengan murokobah. Murokobah itu merasakan kehadiran Allah atau keberadaan Allah atau merasa dilihat oleh Allah. Nah, inilah akan sampai ke sini kalau kita menguasai ilmu syariat. Akan sampai ke sini kalau kita mengamalkan ilmu tersebut. Nah, inilah esensi daripada lub. Hadirin ikhwan wala rahimakumullah, lub, lapisan terdalam dari hati manusia. Ya. Sekali lagi, hati sanubari, hati nurani, hati kecil, nah, itu lub, lapisan terdalam dari hati manusia. Dan ketahuilah hati manusia itu berlapis-lapis. Ya. Kalau para ikhwan wal akhwat pengen berapa bertamasa gitu ya, berfantasi gitu ya, berfantasi dengan hati manusia itu, baca kitab kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin tentang kolbu. Ya. Nah, di situ akan ada lintasan-lintasan hati
manusia, berlapis-lapis ya. Di dalam kitab Miftahus Sudur, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirah mengutip hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa? Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, Abah Hanom, ya, guru kita semua. Banaitu fi jawfi ibni adama qasrun wa fi qasrin sodrun wa fi sodri kolbun wa fil kolbi fuadun wa fil fuadi sagofa sagob wa fi sagofi lubbun. Nah, wa fi lubbi sirrun wa fi sirri ana. Nah, sahabat Anom menjelaskan dalam kitabnya, mengutip hadis qudsi di dalam kitab Miftahus Sudur. Allah berfirman, aku jadikan pada anak Adam manusia itu ada istana, kosrun, ada istana. Aku jadikan kepada anak Adam itu, maksudnya kepada manusia, setiap manusia. Kosrun, istana. Di situ ada dada, sodrun, sadar, shoder, itu dada. Ya. Di dalam dada itu ada kolbu yang tempat tempat keluar masuknya iman, tempat bulak baliknya ingatan. Tuh, kolbu itu, lintasan-lintasan hati. Banyak sekali lintasan-lintasan hati itu. Di mana hatinya baik, hati pula baik pula segala perbuatannya. Lalu di dalamnya lagi ada fuad, fuadun, ya. Itu fuad itu lebih dalam lagi dari kolbu manusia yang sudah anteng gitu ya, sudah tentram, tumakninah gitu ya. Itu ingatannya sudah jujur. Fuad. Di dalam fuad itu ada sagob. Sagob. Kalau fuadnya sudah semakin semakin apa namanya kental gitu ya, semakin padat, semakin dalam, semakin uh, merasuk meraga sukma dalam fuad itu, maka muncul sagob. Sagob itu kerinduan, apa namanya itu, eh, berdebar-debar gitu ya. Ibarat orang kalau ketemu kekasih atau ketemu orang yang dicintai itu berdebar arok orang yang disukai gitu ya. Misalkan eh, guru ya, abah gitu kan. Itu berdebar-debar gitu. Di dalam di dalamnya ada lubun. Lubun ini tadi itu yang disebutkan sudah menetap gitu. Jadi sudah bersama gitu. Sudah nyaman, tentram. Nah, itu. Nah, di dalamnya itu ada kemesraan. Gitu. Dalam lubun itu sudah bersama. Mesra itu maksudnya itu selalu merasakan bersama. Ya, makanya sekarang pengesabaat ini maka badan. Ya, ya. Dan berilah aku anugerah itu bersamamu selama-lamanya itu. Ini sebenarnya sudah sampai kepada lub, ya. Sudah mesra, sudah bersama, bergaul, ya. Nah, di dalamnya itulah aku. Ya, firman Allah dalam hadis qudsi. Jadi, lapisan hati manusia itu sebetulnya ya, karena nanti di kitab para ulama ada tujuh, ada tiga gitu ya. Lapisan hati manusia itu ada kolbu, fuad, lub, tiga sebenarnya. Gitu ya. Sedangkan sagob itu adalah keadaannya, keadaan dari hati tersebut gitu ya. Kolbu masih bolak-balik, fuad sudah mulai tentram, lub itu musra, sudah bersamanya. Jika telah sampai ke level ini, maka si hamba tenggelam bersama lautan ilmunya Allah gitu ya. Selalu mendapatkan petunjuk Allah gitu. Kalau sedih tidak terlalu sedih, kalau senang tidak terlalu senang, begitu ya. Senantiasa hatinya dipenuhi ketentraman, rasa syukur, tidak ada benci, tidak ada gelisah, tidak ada kecewa, ya. Senang aja. Makanya pengesabat di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati kita senang, ya. Kalau kita sudah sampai kepada lub, ya, menembus ke dalam lub, sudah bisa mengontrol kolbu kita, gitu ya.
Nah, ini penjabaran dari kitab ya, bukan berarti sudah bisa sampai ke situ gitu. Kita masih bolak-balik ya, mungkin di kolbu ya, masih bolak-balik gitu. Bagaimana cara agar kita sampai kepada lub? Tidak lain ya, tidak lain dan tidak bukan selain mudawamatu zikri. Mudawam, jadi mendawamkan atau mengistiqomahkan zikir, mengamalkan zikir yang didapatkan melalui proses talqin. Wa kana dzikru la yufidu faidatan tammatan illa bitalqin. Zikir yang didapatkan dari proses talqin. Keteguhan dalam mengamalkan zikir ini, maka hatinya akan menjadi wadah limpahan cahayanya Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita keteguhan itu atau keistiqomahan kita dalam berzikir, tidak males-malesan, kadang zikir, kadang tidak, ya, kadang banyak, kadang sedikit zikirnya. Tapi zikirnya sudah benar-benar menetap dan menjadi bagian daripada hidupnya. Kalau kita sholat, habis itu zikir. Saya sering mengibaratkan itu sholat itu makan, zikir itu merokok. Kalau bagi orang merokok itu ya. Jadi nikmat zikir itu. Kalau kita istiqomah dengan zikir dan tidak akan berpaling, nah maka hati kita menjadi limpahan, menjadi wadah, limpahan cahaya Allah. Makanya tidak heran kalau orang banyak berzikir, maka dia berlimpahan petunjuk dari Allah tanpa melalui proses belajar formal gitu ya. Jadi ikhwan walafat, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan jangan berkecil hati walaupun nggak pernah menyantren. Ya. Syukur kalau bisa dipesantrenkan, kalaupun tidak akan mewarisi ilmu laduni. Ya. Itu dengan apa? Dengan zikir. Zikir apa yang paling afdol? La ilaha illallah. Nah, itu aja. Dengan khusyuk, ya, dengan khusyuk. Maka kita akan berlimpahan. Wah, hati kita semakin bersih. Dari kolbu menjadi puat, puat tebus kepada lubun. Nah, kemudian hati yang bercahaya itu dilimpahi dengan petunjuk-petunjuk Allah ke jalan yang lurus itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayunaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba." Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon, dia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Lalu dia memberi ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Quran Surat Al-Fat ayat 18. Jadi hati yang sudah sampai ke situ tadi, ia akan senantiasa memperoleh petunjuk jalan yang lurus, yakni jalan orang-orang yang telah mendapat ridho Allah Azza wa Jalla. Allah telah meridhoinya. Hadirin ikhwan wa rahimakumullah. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dia memberi hikmah. Hikmah itu limpahan cahaya petunjuk tadi dalam kolbu wadah yang sudah sampai kepada lub. Ya. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Arti daripada al-albab dalam ayat ini adalah hati yang bersih. Hati orang-orang yang bersih. Hati bersih orang-orang. Atau orang-orang yang berhati bersih. Al-albab itu jamak, mufradnya lub. Ya. Lub itu lapisan hati kita yang terdalam. Ya.
Jadi tidak akan bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian, dari setiap peristiwa, detik demi detik selama kita hidup di dunia, kecuali orang-orang yang sudah mempunyai hati yang bersih. Hati yang penuh dilimpahi cahaya yang sudah sampai kepada lub yang mampu menyingkap rahasia-rahasia ilahi. Yang diberikan kepadanya mayasa sekadar Allah. Gitu. Allah akan memberikan hikmah itu kepada siapa yang dia kehendaki. Tidak perlu diprotes. Gitu. Nah, sekali lagi, untuk sampai ke situ tadi, kita harus mudawamatu zikri, mendawamkan zikir, la ilaha illallah. Fokusnya adalah tadi itu. Kalau kita melaksanakan ibadah itu dengan ilmu, maka kita akan sampai kepada hakikatnya. Ala wa inna fil jasadi murgoh, iza soluhat soluhal jasadu kulhu, wa iza pasadat pasadal jasadu kulhu, ala wahyal qalbu. Yang artinya ingatlah dan sesungguhnya di dalam hati itu terdapat segumpal darah. Jika ia baik, baik pula seluruh tubuhnya. Dan bila ia rusak, rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah ia adalah hati. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Sabda Nabi SAW, Inna likulli syai'in sagolatan wa inna sagolatal qalbi zikrullah. Setiap sesuatu ada pembersihnya, maka pembersih hati adalah berzikir kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi fokus kita untuk menyingkap tabir, untuk menembus lapisan-lapisan hati sampai terdalam, sampai zikir kita menumbuhkan ketentraman dalam hati kita, itu kita harus dengan zikir la ilaha illallah yang ditalkinkan oleh Sohibul Talkin, ya, oleh guru mursyid yang sudah bersih dari hatinya daripada selain daripada Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya selamanya dengan berkah karomah guru agung kita pengusaha Baos Qadosallahu Syirah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.